Kita mulai aja lah Ustaz ya. Oke Pak, ya. Kayaknya udah berapa nih? Udah 7 orang. Ya. Udah hampir jam 6 juga ya. Kita mulai. Iya. Iya, yang lain pascah dia tuh. Iya, kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talibul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Yusron, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah untuk ikut mengaji ya. Baik, hari ini kita membahas masalah fikih muamalah ya. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta kajian subuh yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tentu saja juga dengan nikmat berupa iman Islam, juga semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sharing tentang fikih muamalah. Pagi ini kita akan mengangkat tema tentang konsep syirkah dalam Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat, kita menjaga semangat kita untuk terus-menerus mempelajari konsep-konsep Islam ya. Tidak lain itu adalah sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita, yang itu sampainya kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga tentu saja melalui para keluarga beliau ya. Kita sampaikan sholawat dan salam juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan juga ahlu bait ya, dan juga para siapa saja yang senantiasa istiqomah untuk kemudian menjalankan Islam. Semoga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang menjadi bagian daripada barisan orang yang istiqomah dengan ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas konsep syirkah di dalam Islam. Nah, apa itu syirkah? Syirkah ini istilah yang mulai populer di tengah masyarakat sekarang ini ya. Jadi alhamdulillah berkat dakwah Islam, maka ada banyak istilah-istilah yang dahulunya mungkin agak asing ya kita dengar, jarang disampaikan di tengah masyarakat, namun sekarang sudah mulai banyak dibicarakan. Minimal dibicarakan dulu. Nah, tentu saja setelah dibicarakan itu kemudian kita cari tahu seperti apa penerapannya di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu syirkah? Syirkah mungkin kalau yang kita sering dengar di kehidupan sehari-hari itu kan perbuatan syirik ya, syirik, mempersekutukan Allah. Nah, itu satu akar kata. Syirkah berasal dari kata syarika yashraku, syarikan wa syirkatan wa syarikat. Artinya menjadi sekutu atau serikat. Nah, ini sudah
menjadi bahasa Indonesia dengan kata serikat. Jadi serikat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada istilah serikat dagang, ada serikat pekerja, ada serikat buruh, dan yang lain sebagainya. Boleh dibaca syirkah atau syarikat, ya. Tetapi syirkah itu dianggap lebih fasih. Secara bahasa, syirkah itu adalah khaltun nasibaini, ya. Jadi percampuran dua bagian, ya. Khaltun nasibaini. Fasoidan bihaisu la yutamayyazul wahidu anil akhar, ya. Jadi pencampuran dua bagian sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu yang disebut dengan syirkah secara bahasa. Jadi secara bahasa syirkah itu artinya pencampuran dua bagian atau lebih, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana bagian dari masing-masing zat yang mencampur tersebut. Secara istilah, syirkah itu adalah ibaratun anil istima'i fi istihqaqin au tasarruf. Jadi ibaratun itu adalah ibarat atau ungkapan tentang istima, ya, pertemuan. Fi istihqaqin, jadi dalam hak atau dalam tasarruf atau tindakan. Atau istiraku isnaini fasoid, di persekutuan dua bagian, dua orang atau lebih, fil milki, dalam kepemilikan, au tasarrufin ayu amalin, atau dalam tasarruf, yaitu tindakan berupa amal. Nah, itu definisi daripada syirkah. Syirkah intinya adalah percampuran di antara dua pihak. Kalau kita usaha itu kan cuma butuh dua, ya, butuh modal dan butuh tenaga. Sehingga nanti akan bercampur di antara dua itu. Jadi antara orang dan juga antara orang dan tenaga. Ada yang hanya menyiapkan orangnya saja, ada yang menyiapkan tenaganya saja. Atau mungkin orang plus tenaga, orang plus tenaga pihak kedua. Itu saja nanti yang akan bercampur. Dan nanti kombinasi syirkahnya hanya itu dua saja, ya. Jadi tenaga dan modal, ya. Secara garis besar, syirkah itu ada dua macam secara garis besar. Jadi ada yang pertama namanya syirkah amlak. Artinya bersyirkah dalam kepemilikannya. Amlak ini jamak dari milkun, ya. Jadi amlak itu jamak dari milkun. Sehingga syirkah menyangkut tentang kepemilikan. Jadi yang berserikat itu adalah kepemilikannya. Nah, itu adalah syirkah al-ain. Syirkah dalam zat bendahnya. Jadi bersyirkah dalam kepemilikan zat benda harta bendanya. Dan syirkah ini ada yang sifatnya terpaksa dan ada juga yang karena pilihan. Nah, apa contohnya terpaksa? Memang sudah begitu bawaannya. Contohnya itu adalah harta waris yang belum dibagi. Itu dia bersyirkah dalam kepemilikan. Misalnya ada seorang laki-laki meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri, kemudian ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibunya misalnya. Maka ketika meninggal si suami, harta yang ditinggalkannya itu di situ terdapat syirkah amlak. Jadi bersyirkah dalam kepemilikannya. Jadi si istri punya hak di situ, anak laki-laki, anak perempuan punya hak, ibu kandungnya punya hak. Dan itu sifatnya terpaksa, artinya ya mereka tidak ada pilihan, ya, karena begitu adanya. Nah, tinggallah bagaimana memisahkan setelah. Itu dia sifatnya terpaksa, jabra. Atau hibah untuk bersama. Misalnya ada orang menghibahkan, ya, menghibahkan
kebun ya. Misalnya Pak Matondang kan, kebanyakan kebunnya di Kaban Jahe, nah, kemudian dia bilang ini saya hibahkan untuk Pak Pakar dan Pak Hasbi ya, berdua. 50-50. Nah itu berarti dia hibah untuk 2 orang misalnya. Nah, itu sifatnya terpaksa. Terpaksa dalam arti yang ya begitu adanya dikasih. Tinggal baru dibagi dulu. Nah ada juga syirkah itu terbentuk atas pilihan. Kalau yang tadi syirkah terbentuk sudah begitu adanya, maka disebut terpaksa. Ada juga syirkah yang karena memang ikhtiar. Contohnya ada orang patungan membeli sesuatu. Mungkin karena dananya tidak cukup. Ya. Misalnya mau membeli mesin, ya, suatu mesin pabrik. Ya. Harganya 1 M. Yang satu cuma punya modal 600 juta, yang satu punya 400 juta. Maka mereka patungan membeli. Sehingga ketika setelah dibeli, mesin itu milik bersama. Dengan porsi kepemilikan satu 60%, satu 40%. Nah itu dia bersirka atas pilihan sendiri. Kemudian hasil dan resiko itu menjadi hak dan kewajiban bersama sesuai dengan porsi kepemilikan. Misalnya rumah yang dimiliki oleh 2 orang dengan porsi A miliknya 60% dan B 40%. Sehingga kalau disewakan itu menjadi hak A 40%, menjadi haknya A 60% dan B 40%. Nah ini begitu ya, sama ketika misalnya ada orang meninggal, dia meninggalkan seorang istri, ada ibu kandung, ada anak-anak, lalu kemudian harta warisnya itu tidak dibagi, masih dibiarkan begitu saja, tidak dibagi. Nah ternyata rumah yang ditinggalkan itu istilahnya anak-anaknya itu sudah merantau semua, pergi sekolah. Kemudian istrinya itu juga sudah punya rumah tersendiri ya. Akhirnya kemudian rumah itu disewakan aja biar pada rusak ya kan. Karena rumah tidak tinggal itu biasanya rusak. Disewakan kepada orang lain. Misalnya untuk kantor. Misalkan kantor. Biasanya kalau untuk kantor atau disewa oleh salah satu toko retail ya. Maka hasil sewanya itu dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan. Si istri dapat 1/8 misalnya. Ibu kandungnya dapat 1/6-nya. Nah, sisanya nanti dibagi untuk anak-anaknya. 2/1 laki-laki perempuan. Nah itu konsepnya kalau dia syirkahnya berupa syirkah amlak. Syirkah karena kepemilikan. Nah itu jenis syirkah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga syirkah itu terbentuk karena adanya akad. Jadi syirkahnya itu terbentuk bukan karena kepemilikan, tetapi karena adanya akad yang dibentuk oleh orang-orang yang bersyirkah. Kalau yang tadi, syirkahnya itu terbentuk karena kepemilikan. Ya. Kalau yang kedua ini, syirkah itu terbentuk karena adanya akad. Ukut ini jamak dari akad. Ya. Jamak taksir. Nah, itu adalah syirkah atas tasawuf. Jadi syirkah persekutuan atas tasarruf. Tasarruf itu pengelolaan. Atas pengelolaan sesuatu. Kalau tadi kan syirkah atas kepemilikan sesuatu. Ini dibedakan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersyirkah untuk mengelola sesuatu, namanya syirkah ukut. Nah, apa tasarrufnya? Tasarrufnya itu adalah perkataan atau perbuatan yang memiliki akibat hukum. Singkatnya, tasarruf itu adalah pengelola sesuatu. Ya. Misalnya muamalah, ya, atau serah terima barang. Jadi kalau dari kehidupan kita sehari-hari, syirkah akad ini atau syirkah ukut ini itu biasa disebut syirkah hajah. Jadi kalau orang mengatakan kita bersyirkah yuk, itu maksudnya adalah syirkah ukut. Jadi seperti itu. Itu misalnya apa? Syirkahnya mudharabah, syirkah inan misalnya. Nah yang dimaksud itu sebenarnya adalah syirkah ukut. Nah gitu ya. Di tengah masyarakat ini kalau orang mengatakan syirkah, yang dimaksud itu adalah syirkah ukut. Jadi begitu istilah di masyarakat. Nah sebenarnya sama ya kalau di masyarakat itu orang mengatakan alkohol. Ya kan? Nah kalau
orang kimia, alkohol itu banyak sekali. Ada metanol, ada etanol, ada propanol. Ya. Tapi kalau di masyarakat orang mengatakan ke apotik beli alkohol, maka yang dimaksud itu adalah etanol saja, bukan yang lain. Spiritus itu termasuk alkohol sebenarnya. Jadi adalah metanol, dikasih pewarna. Tapi kalau orang bilang mengatakan alkohol itu dimaksud adalah etanol. Itu istilah di masyarakat. Nah, sama dengan syirka. Ketika orang mengatakan syirka, yang dimaksud itu adalah syirka kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, lalu apa itu syirka secara ukut tersebut? Ya. Nah, secara sederhana, syirka itu adalah akdun baina isnaini fa aksar. Jadi akad di antara dua pihak atau lebih. Yattafiqani fihi alal qiyam. Yang mereka itu yattafiqani. Dua pihak ini ittifaq, yaitu sepakat. Fihi dalam hal alal qiyami bi amalin maliyin. Dalam suatu aktivitas yang sifatnya maliyin. Aktivitas yang sifatnya adalah pengelolaan harta. Jadi kalau bukan pengelolaan harta itu tidak disebut syirka. Ya misalnya dia itu berkongsi tapi untuk membuat yayasan sosial untuk bantu orang ya. Bantu orang misalnya kalau ada yang meninggal disiapkan ambulan gratis atau disiapkan kain kafan gratis. Mereka meskipun mereka itu bersekutu tetapi itu tidak disebut syirkah secara bisnis ya. Karena tujuannya bukan untuk nyari duit di situ tapi untuk nyari amal. Tapi kalau mau syirkah itu haruslah amalin maliyin. Amal yang sifatnya untuk nyari harta ya. Atau aktivitas sifatnya finansial. Because diribihi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Jadi yang namanya bisnis itu memang kimahnya kimatul madiyah ya. Nilainya adalah untuk mencari keuntungan. Ini perlu didudukkan ya supaya kemudian orang bisa tepat memahami. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang haram. Memang begitulah ya. Sehingga ketika orang jual beli memang cari untung. Kalau mau membantu berarti itu bukan berdagang ya. Itu adalah aktivitas sosial. Tapi tentu saja semuanya harus tetap terikat dengan hukum Islam. Nah, lalu apa hukumnya kita bersyirkah, bekerja sama membuat akad bisnis? Jawabnya hukumnya adalah mubah atau boleh. Tidak wajib dan juga tidak sunnah. Tapi hukumnya adalah mubah. Kenapa? Karena namanya bisnis boleh bersyirkah, boleh usaha sendiri. Kan syirkah itu berusaha dengan melibatkan orang lain. Boleh juga usaha sendiri aja ya kan. Usaha secara individual. Dalilnya adalah innallaha yaqulu ana salisus syarikain. Sesungguhnya Allah yaqulu telah yaqulu berfirman ya. Yaqulu berfirman. Ana salisus syarikain. Aku ini, berarti ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Aku ini, kata Allah, salisus syarikain. Adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah. Malam yahun ahaduhuma sahibah. Selama ahaduhuma, salah satu pihak dari mereka, lam yahun, tidak mengkhianati sahibah, pihak partner syirkanya. Ya, seperti itu. Faiza khonahu, kalau salah satu pihak itu sudah mengkhianati partner syirkahnya, kharajtu min baini, maka aku keluar min bainihima, di antara mereka. Jadi ini hadisnya luar biasa ya. Jadi
Di sini digunakan kata kharaj. Ya, kharaj itu artinya fi'il madi. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika ada yang berkhianat, Allah itu langsung keluar. Ya. Langsung keluar dari dua orang yang bersyirka. Nah, tetapi kalau tidak berkhianat, lam yakhun, maka Allah mengatakan aku itu akan menjadi pihak ketiga. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ketika ada orang bersyirka, Allah akan menjadi pihak ketiga. Yang akan apa? Membantu supaya syirka itu menjadi berhasil. Membantu menjaganya, ya kan? Membantu supaya syirkanya berhasil. Selama tidak ada yang berniat untuk mengkhianati partner syirka. Nah, niat saja itu tidak boleh ya. Niat saja tidak boleh. Apalagi sampai diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ya. Nah ini penting ya, penting bagi kita. Jadi dimulai dari niat dulu tidak boleh mau mengkhianati kawan syirka. Nah, kemudian syirka itu sah kalau memenuhi rukun dan syarat-syarat. Apa rukun dan syarat daripada syirka? Yang pertama rukun. Nah, rukunnya itu adalah al-aqidan. Jadi al-aqidan, dua pihak yang berakad dalam buat syirkah. Jadi namanya musyarik, orang-orang yang terlibat dalam sebuah syirkah. Baik yang menyiapkan tenaga maupun yang menyiapkan modal usaha. Kemudian yang kedua, harus ada namanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini adalah pernyataan dari kedua pihak tentang apa yang mau dilakukan. Lalu kemudian qabul, pernyataan dari pihak yang lain menerima apa yang ditawarkan. Lalu kemudian ada objek syirkahnya, ma'qud alaih. Ya. Jadi sesuatu yang diakadkan dalam sebuah syirkah. Jadi kita ini mau syirkah apa gitu ya. Mau syirkah usaha apa. Jadi kemudian bentuk usahanya apa. Itu namanya ma'qudnya. Jadi objek yang mau disyirkahi. Nah coba kita bahas satu persatu. Yang pertama al-aqidah. Dua pihak yang bersyirkah. Nah, dua pihak yang berakad dalam sebuah syirkah itu adalah pihak yang pertama menyatakan ijab, yaitu menyampaikan ajakan untuk bersyirkah. Kemudian pihak yang lain menyatakan qabul. Karena namanya sebuah bisnis itu kan selalu pasti dimulai dari pikiran satu orang. Tidak mungkin tiba-tiba muncul secara bersamaan dalam pikiran orang secara, misalnya dia berteman 3 orang. Tidak mungkin muncul langsung di pikiran tiga-tiga. Selalu muncul dalam pikiran salah satu orang dulu, lalu kemudian didiskusikan dengan yang lain, lalu kemudian sepakat. Nah, itulah. Pihak yang pertama menyampaikan ide, itulah yang ijab. Pihak lain yang menerima ajakan tersebut, itulah yang menyatakan qabul, ya, menerima ajakan dari pihak. Kemudian jumlah orang dari setiap pihak itu bisa 1 orang saja atau banyak. Misalnya yang melaksanakan proyeknya, yang bekerja, itu boleh banyak. Atau sebaliknya, mungkin yang mau modalinya banyak, tetapi yang mengupayakan sebuah usaha cuma 1 orang. Bisa juga sebaliknya seperti itu. Atau sama-sama banyak, ya. Banyak yang memodali, kemudian banyak juga yang mengusaha. Itu nanti tergantung kesepakatan. Kedua pihak itu syaratnya harus memiliki kelayakan, ahli atau tasar, ya, harus memiliki kelayakan. Makanya syirkah ini jangan yang baru belajar, bahaya ya, bahaya. Jadi kalau mau menanamkan uang dalam sebuah syirkah, carilah syirkah yang sudah stabil usahanya, ya. Jadi sudah punya laporan keuangan, ataupun kalau tidak, kalau usaha KM itu biasanya tidak ada laporan keuangannya, kan. Tapi setidaknya sudah kelihatan bahwa itu memang sesuatu yang menguntungkan. Orang yang menjalankan usaha itu sudah dikenal, sudah ahli dalam usaha.
Intinya sudah memiliki kelayakan. Nah, itu menyangkut tentang akidahnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu apa? Seperti akad nikah ya. Jadi harus ada ungkapan lisan ataupun tertulis ajakan satu pihak untuk berserikat melakukan aktivitas bisnis. Dan harus ada penerimaan atau persetujuan pihak lain terhadap. Jadi bukan sekedar bersepakat untuk berserikat atau kemudian bersepakat untuk jalan dulu. Nah, ini yang keliru ya, keliru kalau kemudian ada yang melakukan seperti ini. Jadi ada dua orang sepakat membuat sebuah syirkah, lalu kemudian gimana kita memulainya? Pokoknya kita sama-sama jalan aja dulu sambil belajar sama-sama. Ini dalam Islam itu tidak boleh ya. Jadi kalau mau belajar jangan bersyirkah dulu ya. Pokoknya belajar aja dulu. Jadi belum ada kesepakatan syirkah. Karena kalau sudah disepakati syirkah, berarti kan sudah harus sepakat menyangkut siapa yang bertanggung jawab terhadap modalnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya gitu ya. Kalau masih sama-sama mau belajar dulu, berarti belum ada yang bisa diminta pertanggungjawaban terhadap modal yang keluar, terhadap tenaga yang harus dikeluarkan. Jadi ini tadi ya, jadi bukan sekedar sepakat berserikat dan sepakat menyetorkan harta, tapi harus mengandung pengertian berserikat untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Kalau kita dudukkan dalam sebuah aktivitas standar ya, sudah ada SOP-nya. Istilahnya begitu. Siapa yang harus bekerja, siapa yang harus memodali, apa yang harus dilakukan. Ibaratnya itu sudah ada checklist atau to-do list ya. Sudah ada daftar apa yang harus dikerjakan. Termasuk sudah ada daftar target yang harus dicapai. Nah, itu untuk ijab qabul ya. Nah, kemudian berikutnya adalah al-ma'qud alaih, objek yang akan diakadkan. Apa itu? Yang pertama harus berupa tasarruf, yaitu sebuah pengelolaan. Misalnya menerima barang ya, atau mengadakan akad jual beli ya, bisa berupa perbuatan atau perkataan. Dan harus dapat diwakilkan qabilul lil wakalah, agar labah syirkah itu menjadi hak bersama para syarih. Kemudian haruslah berupa aktivitas kegiatan bisnis dengan maksud untuk mendapatkan laba. Ya, jadi ini perlu didudukkan ya, supaya kemudian menjadi jelas bahwa aktivitas yang mau dilakukan memang mau cari untung, bukan untuk yang lain. Kalau syirkahnya itu misalnya mau membuat travel, bukan mau membantu orang supaya bisa ke tanah suci misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau bahasanya mau membantu orang pergi ke tanah suci, nanti orang pikir untuk sosial ya kan. Tapi ya memang mau berbisnis di situ, bahwa kemudian yang menjadi objek bisnisnya itu adalah membantu orang ke tanah suci, itu adalah faktor lain ya, faktor yang lain. Karena nanti kalau bahasanya di awal mau membantu orang, nanti yang menjadi kliennya juga akan pakai alasan itu ya kan. Jadi bisa tidak ketemu nanti antara maksud bisnis dengan maksud yang lain. Maka dari awalnya sudah disebutkan ini adalah untuk bisnis. Sehingga nanti perhitungannya semua adalah perhitungan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tentu saja tetap dalam koridor syariah. Atau ya, jadi berupa aktivitas bisnis atau plus modal harta jika melibatkan pemodal dari pihak ketiga. Nah, kemudian syarat sah ya, agar syirkahnya itu menjadi sah, harus ada unsur badan dalam syirkah. Jadi unsur badan itu artinya lawan dari unsur modal.
Nah, apa itu unsur badan? Unsur badan itu adalah mutasarrif syirkah, pengelola daripada syirkah. Nah, alasannya syirkah itu adalah akad untuk menjalankan aktivitas amalun maliyun. Jadi harus ada pelaku. Kemudian syirkah adalah akad atas tasarruf, jadi harus ada mutasarrif. Jadi pihak yang menjalankan sebuah usaha. Nah, kemudian syirkah itu adalah hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan hamba, jadi harus ada pelakunya. Jadi tidak boleh sebuah syirkah itu hanya modal saja, lalu kemudian bayari orang untuk menjalankan usaha. Nah, itu berarti bukan syirkah namanya, ya. Tapi harus diantara pemodal-pemodal itu yang kemudian menjadi salah satu daripada pengelolanya. Adalah terpenuhi, ada yang unsur modal dan ada juga unsur yang menjadi badan yang mengelola usaha tersebut. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa syirkah itu memakai prinsip profit and loss sharing. Ya. Jadi profit and loss sharing. Profit itu keuntungan, loss itu kerugian, sharing itu pembagian. Jadi prinsipnya adalah pembagian keuntungan maupun kerugian. Jadi yang akan dibagi itu resikonya, baik resiko untung maupun resiko mendapatkan kerugian. Di antara semua pihak yang bersyirkah. Jadi yang dibagi itu bukanlah revenue sharing. Bukan cuman bagi hasil atau bagi pendapatan. Tetapi yang dibagi itu adalah profit and loss sharing. Di sharing laba dan kerugian. Nah, ini perlu dipahami karena ada juga yang membuat syirkah begini. Ya. Jadi ada dua orang bersyirkah, satu menyiapkan modal, kemudian satu yang mengusahakan. Ketika dia berikan modalnya kepada sebuah usaha, misalnya ada orang punya usaha warung bakso. Nah, kemudian ada dilihatnya warung baksonya rame, untung, lalu kemudian ada datang yang menawarkan modal. Nah, ketika dia tawarkan modal, langsung dia bilang, nanti saya pokoknya setiap bulan kasih aja keuntungan dari usaha ini. Secara fix dia minta misalnya kasih bagi untung 5 juta per bulan. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti dia hanya mendapatkan sharing pendapatan saja, ya, tanpa mau tahu berapa kerugiannya. Nanti ini bukan syirkah namanya. Ya. Syirkah itu nanti dia membagi profit and loss sharing. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya itu seperti yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-wadi'atu 'alal malik wa ribahu 'ala ma istalahu 'alaihi. Jadi al-wadi'atu, apa itu al-wadi'ah? Itu adalah kerugian. Berdasarkan apa? Berdasarkan 'alal mali, berdasarkan modal yang disetorkan. Waribuhu, adapun keuntungan alama istolahu alai. Sedangkan keuntungan itu berdasarkan kesepakatan daripada orang yang bersyirkah. Jadi namanya usaha itu kan dua aja kemungkinannya, atau tiga lah ya. Pertama untung, kedua rugi, yang ketiga bisa jadi impas ya. Tidak untung, tidak rugi. Maka itu dibagi bersama baik pemodal ataupun yang mengusahakannya. Bagaimana prinsip baginya? Kalau prinsip kerugian berdasarkan modal yang ditanamkan. Kalau ada yang menanamkan modal keseluruhan satu pengusaha, maka sama-sama rugi ya. Si pengusaha rugi tenaganya, si pemodal rugi tenaga. Tapi kalau untung, bagaimana bagi keuntungannya? Berdasarkan kesepakatan. Misalnya kesepakatan istolahu alai. Misalnya di awal disepakati yang mengusahakan dapat 60%, pemodalnya 40%. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, pengelola itu menanggung rugi tenaga, waktu, dan pikiran. Jika impas atau rugi, pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Itu prinsipnya begitu. Kemudian pengelolaan syirkahnya ya. Nah, pengelolaan syirkah itu nanti sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada pengelola. Jadi nanti tergantung akadnya ya. Kalau misalnya
si pemodal itu menyatakan hanya memodali saja, maka berarti dia tidak boleh campur tangan dalam pengelolaan usaha. Jadi pengelola itu tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengelola syirkah. Pemodal itu boleh menetapkan syarat-syarat untuk pengelola dalam menjalankan pengelolaan syirkah. Kemudian pemodal itu boleh memberikan saran dan masukan kepada pengelola, namun tidak mengikat. Ya. Jadi boleh ya kalau misalnya pemodal itu menyampaikan poin-poin yang mungkin perlu disampaikan supaya usahanya itu bisa berhasil atau mendatangkan keuntungan. Namun itu tidak mengikat ya kan, karena dia posisinya sebagai pemodal. Pemodal itu bisa meminta laporan pengelolaan syirkah kapan saja atau secara lokal. Nah, yang seperti ini itu hendaknya disepakati di awal ya, jika akan melakukan syirkah, disepakati pengelola itu nanti akan membuat laporan secara berkalanya itu kapan? Apakah tiap bulan, apakah tiap minggu, apakah 2 bulan sekali, dan seterusnya. Itu sepakatan. Kemudian pemodal boleh bekerja pada syirkah yang dia modal. Jadi misalnya usahanya adalah bakso, jualan bakso. Satu sudah jago jualan bakso, sudah terkenal, resepnya mantap, ya kan, masakannya enak. Kemudian ada orang lain yang memodali. Dan yang memodali ini pemodal murni, dia maunya memodali aja, tidak punya istilahnya kompetensi untuk mengelola usaha. Nah, katakanlah pada peak season ya, misalnya setelah Lebaran. Kalau setelah Lebaran itu entah kenapa ya, orang itu kok larinya ke penjual bakso. Ramai sekali. Mungkin malas makan di rumah. Nah, pada posisi seperti itu kan biasanya penjual-penjual bakso itu biasanya merekrut karyawan musiman ya kan, hanya dibayari untuk 2 minggu saja. Atau 2 minggu atau 3 minggu. Nah, di situ aja puncaknya. Nah, katakanlah si pemodal itu bilang, saya maulah bekerja ya kan, cuci piring. Lagi nggak ada kerjaan. Nah, boleh nggak? Jawabnya boleh. Karena dia sebagai pemodal kan tidak ada dalam job desk-nya dia itu harus bekerja. Jadi, dia boleh bekerja di situ dan boleh meminta gaji sesuai dengan standar berapa orang lain kalau digaji cuci piring. Itu sederhana ya. Nah, tetapi kalau pengelola lagi repot-repotnya, kemudian kurang nih tukang cuci, dia ikut cuci piring, nah, dia tidak boleh digaji dari cuci piring tersebut karena dia adalah pengelola. Ya. Karena apa? Nyuci piring itu bagian dari pengelolaan dan dia tugasnya adalah pengelola, masuk ke dalam SOP atau job desk daripada tugasnya. Nah, kemudian berikutnya pengelola syirkah itu memiliki andil tenaga dan bertindak mengelola syirkah. Nah, boleh terdiri dari beberapa orang. Nah, kemudian pengelola itu merupakan satu kesatuan. Jadi tanggung jawabnya satu, tidak sah dipecah-pecah di antara personel pengelola. Jadi dianggap satu bagian sebagai pengelola. Nah, adapun nanti pembagian job desk itu nanti hanyalah pembagian job desk saja. Ya. Tapi nanti dianggap sebagai satu bagian pengelola. Boleh nanti diangkat satu koordinator, misalnya amir syirkahnya siapa, dia yang menjadi semacam manajer operasional. Ya. Kemudian meskipun tanggung jawabnya merupakan satu kesatuan, tapi boleh disepakati pembagian kerja. Kemudian dalam pengelolaan syirkah berlaku prinsip saling mengamanahkan dan saling mewakilkan. Jadi di sini harus ada prinsip kepercayaan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan Allah itu akan menjadi pihak ketiga. Ana salisu syarikain. Jadi Allah itu akan menjadi pihak ketiga di antara dua pihak yang bersyirkah. Ya, pemodal dan pihak yang bekerja. Nah, kemudian keputusan seorang pengelola bukanlah keputusan personal. Tetapi statusnya adalah keputusan daripada syirkah. Lalu boleh mempekerjakan orang termasuk pemodal. Ya, tadi saya sebutkan. Boleh mempekerjakan orang lain termasuk pemodal.
Dan itu statusnya adalah orang yang digaji, bukan orang yang mendapatkan bagi hasil. Kemudian tidak boleh bekerja kepada syirkah yang ia kelola dalam konteks aktivitas pengelolaan syirkah. Jadi bagi pengelola syirkah, dia itu tidak lagi digaji kalau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan di syirkah. Seperti tadi itu, misalnya dia manajer operasional, ya. Kemudian peak season tukang cuci piring kurang, ya. Lalu dia ikut bantu cuci piring, maka dia tidak boleh digaji dalam cuci piring tersebut. Karena cuci piring bagian daripada aktivitas operasional. Kemudian pribadi pengelola bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang bukan bagian aktivitas pengelola syirkah asal tidak mengganggu pengelolaan syirkah. Ini kalau dibagi-bagi, ya. Tapi kalau satu bagian, misalnya satu orang saja, maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya sudah dibagi-bagi, dia melaksanakan yang lainnya, maka ya boleh. Kemudian pengelola tidak menanggung kerugian modal harta, kecuali jika kerugian itu langsung atau tidak langsung karena kesengajaan. Maka ya, untuk poin yang ini, di awal sebelum syirkah itu sudah disepakati, ya. Disepakati seperti apa yang disebut tugas dan tanggung jawab. Bagaimana contohnya? Contohnya begini, saya kasih langsung detailnya aja, ya. Misalnya ada dua orang bersyirkah, misalnya mau memelihara pembesaran ikan, ya, pembesaran ikan. Ikan apa Pak yang banyak dipelihara orang Sumatera Utara? Misalnya ikan gurami, ya, atau ikan nila. Katakanlah ada dua orang bersyirkah. Satu orang itu sudah dikenal pandai memelihara ikan nila dan gurami misalnya, ya. Sudah dikenal dia punya kemampuan di bidang itu. Nah, kemudian disepakati yang dilakukan itu adalah pembesaran saja. Jadi dia beli bibit, lalu kemudian dia pelihara sampai ukuran yang disepakati, lalu dijual. Kemudian ada pihak kedua ini memodali saja. Artinya pengelola ikan nila tadi atau gurami, nah dia kemudian membuat hitung-hitungan, ya, Misalnya mau membesarkan 10.000 ekor. Dia sudah punya kolamnya, kemudian dia buat hitung-hitungan, ya, misalnya beli bibitnya sekian, kemudian sampai kemudian besar, ukuran berapa kilo untuk layak jual, itu kira-kira kebutuhan pakannya berapa, lalu kebutuhan obat-obatannya berapa, lalu kemudian kebutuhan lain-lainnya, ya, mungkin untuk operasional lah, dia sudah hitung. Lalu kemudian bagaimana kita mau menentukan bahwa pengelola tidak menanggung kerugian modal atau harta? Itu caranya adalah dibuat tugas dan tanggung jawab pengelola. Misalnya begini, pengelola itu sudah tahu, ya. Misalnya ikan itu kita harus kasih makan berapa kali sehari. Katakanlah disepakati kasih makannya 3 kali. Pagi, ya, siang dan malam. Mungkin seperti itu, ya. Faktanya mungkin, ya, nanti dicek lah, ya, 3 kali misalnya. Lalu kemudian supaya terhindar dari penyakit, apa yang harus dilakukan? Misalnya mengecek kondisi air, ya, kondisi pH-nya. Misalnya disepakati bahwa pengelola itu harus mengecek pH air kolamnya berapa kali, ya, menurut standar ilmu di perikanan. Kemudian apa lagi, ya, dibuat kesepakatan checklist harian atau mungkin bagaimanalah yang menurut standar dalam pengelolaan ikan. Nah, itu yang kemudian disepakati, ya, Bapak Ibu. Itu yang disepakati sebagai tugasnya si pengelola usaha. Dan itu yang menjadi standar, ya. Sehingga kalau misalnya suatu saat tibalah waktu panen, ya, ternyata diprediksi harusnya panennya itu katakanlah 10.000 ton, harusnya 10.000 ton. Nah, ternyata setelah ditimbang hanya dapat harusnya 10 ton, ternyata hanya dapat 7,5 ton, ya kan? Meleset 2,5 ton dari perkiraan. Nah, pertanyaannya siapa yang mau menanggung ini
kekurangan itu ya kan. Apakah tanggung jawabnya si pengelola ikan gurami tadi, ikan nila tadi, atau kasih pemodal? Nah, pasti akan lempar-lemparan kan. Nah, untuk mengecek ini kita kembali kepada kesepakatan awal tadi. Kita cek ya kan, kita cek misalnya apakah si pengelola itu sudah memberi makan 3 kali sehari ya kan, apakah sudah mengecek pH air sekian ya kan, atau kalau misalnya dia apa yang perlu untuk kesehatan ikan, misalnya disepakati menambahkan vitamin sekian misalnya. Nah, itu standar pengecekannya. Kalau itu sudah dilakukan, berarti kerugian itu adalah bagian daripada Allah ya, sehingga itu adalah dibebankan kepada pemodal. Nah, itulah risikonya. Jadi si pemodal rugi uang, si pengelola rugi tenaga ya kan, sudah capek-capek kerja ya kan, sudah menunggu berapa 3 atau 6 bulan ya, rupanya tidak ada hasil ya, capek lah, rugilah tenaga, rugi pikiran, rugi uang. Nah, itu standar pengecekannya. Nah, tapi ya misalnya susut 2,5 ton, lalu dicek ke checklistnya, oh ternyata harusnya makan 3 kali, dia cuma kasih makan 1 kali kan? Kalau nggak dikasih makan 2 kali yang lainnya, oh ternyata dia sibuk TikTok ya kan, misalnya gitu ya, sibuk main TikTok misalnya seperti itu, atau sibuk yang lainnya, ternyata ada bisnisnya yang lain yang lebih menggiurkan sehingga itu dia lalaikan. Nah, ini bagaimana? Berarti itu adalah kelalaian daripada pengelola. Berarti susutnya itu boleh kemudian bukan lagi boleh, tapi harus ditanggung oleh pengelola. Nah, seperti itu ya. Jadi ini di poin ini itu maksudnya begitu. Jadi pengelola itu tidak menanggung kerugian modal atau harta kecuali jika kerugian itu langsung atau tidak langsung karena kesengajaan. Jadi itu tadi ya. Makanya dari checklist itulah kemudian bisa diketahui apakah si pengelola itu sudah melakukan pekerjaannya atau tidak, dan dari situlah kita bisa tahu ya kenapa kerugian itu muncul, atau misalnya hasilnya tidak maksimal, itu bisa muncul dari situ ya. Dari kesepakatan aktivitas. Makanya kalau mau bersyirkah, carilah orang-orang terutama pemodal ya, carilah memang syirkah orang yang sudah skill, ahli dalam sebuah bisnis ya, sehingga dia sudah tahu detail-detailnya. Kita bisa minta apa yang harus dia lakukan, sehingga pemodal itu juga bisa merasa nyaman ya, bahwa usaha itu memang berlangsung secara normal. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian modal ya, jelas besarannya bisa berupa uang atau barang. Kemudian jika berupa barang harus ditentukan nilainya agar bisa disatukan dan dilebur dengan modal lainnya. Nah, kemudian harus diserah terimakan pada saat kepada pengelola pada saat akad syirkah. Tidak boleh utang. Jadi tidak boleh modal itu berupa utang ya, atau berupa piutang. Jika hanya sebagian modal yang diserahkan pada akad, maka akad syirkah itu hanya berlaku atas modal yang diserahkan. Kebutuhan modal syirkahnya itu 500 juta. Tapi si pemodal bilang, untuk sementara saya hanya punya 300 juta saja dulu. Maka yang diserahkan berarti hanya 300 saja. Tidak boleh katakan nanti nyusul ya kan. Boleh. Jadi kalaupun nanti akan menyuntikkan modal baru, nanti boleh disuntikkan modal baru lalu dibuat akad baru. Tinggal memperbaharui akad saja, gampang. Sederhana kok dalam Islam. Nah, kemudian perubahan modal. Nah, perubahan modal itu boleh dilakukan baik penambahan atau pengurangan. Nah, penambahan modal bisa dari pemodal lama atau baru. Kemudian saat ada penambahan atau pengurangan, maka akad syirkah harus diperbarui. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Boleh menambahkan atau mengurangi, tapi ketika di saat ditambahkan atau dikurangi, dilakukan pembaharuan akad. Kemudian pemodal harus mengenal pengelola supaya tahu ya dengan siapa dia bekerja sama. Para pemodal itu tidak harus saling kenal satu sama lain, tidak mesti, tapi dengan pengelola harus mengenal. Jika ada pemodal baru masuk, maka harus diberitahukan kepada pemodal lain
dan mereka diberikan waktu untuk menentukan sikap, ya. Tetap dalam syirkah atau menarik diri. Nah, ini yang membedakan dengan PT, ya. Kalau PT itu terserah siapa yang mau masuk, ya kan, bisa menjual sahamnya kepada pihak lain dan seterusnya. Nah, kemudian jangka waktu syirkah, ya. Jadi jangka waktu syirkah itu bukan syarat sah syirkah. Artinya boleh orang mengatakan syirkah bukan selama-lamanya, selama kita masih bersepakat, itu boleh, ya. Jangka waktu syirkah adalah jangka waktu disepakati dalam akad untuk berlangsungnya syirkah. Karena banyak orang syirkah itu sampai dia meninggal, boleh hukumnya. Kemudian jangka waktu itu bisa dibagi dalam periode-periode perhitungan laba rugi dan pembagian keuntungan. Kemudian penentuan jangka waktu dan periode hendaknya memperhatikan kemaslahatan para syarik. Enaknya berapa lama nih, ya, supaya sama-sama nyaman gitu, ya. Kemudian saat periode berakhir, akad syirkah bisa dilanjutkan tanpa diakadkan ulang, cukup dengan persetujuan para syarik, para orang yang bersyirkah. Kemudian selama jangka waktu syirkah, klausul akad bisa diamandemen, ya. Boleh diamandemen, misalnya disepakati ada perubahan persentase bagi hasil, disepakati perubahan kerjaan misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian pembubaran syirkah. Nah, syirkah itu termasuk ukut jais. Akad syirkah batal karena mitra syirkah itu meninggal, gila atau hijir. Nah, kalau ada yang meninggal nanti modalnya dikembalikan kepada ahli waris, ya. Dan itu menjadi harta waris bagi ahli warisnya nanti. Kemudian akad syirkah batal karena dipasah oleh salah seorang syarik. Kemudian akad syirkah, jika syirkah hanya terdiri dari 2 orang, maka dengan semua itu syirkah menjadi bubar. Jika seorang syarik itu pesyirkah, ya, meninggal, maka ahli warisnya boleh menggantikan posisinya dan mengizinkan syarik untuk menjalankan syirkah, di mana akad syirkahnya diperbahak. Dan dia juga berhak meminta dibagi. Jadi nanti itu keputusan daripada ahli warisnya. Maka nanti mau tetap gabung di situ ataukah ditarik modalnya. Tapi intinya hukum asalnya dikasih dulu kepada ahli waris. Nanti mereka yang berunding apakah melanjutkan atau akan ditarik. Nah, kemudian berikutnya pembubaran syirkah. Jika seorang syarik meminta fasak, pembubaran permintaannya harus dipenuhi. Akad syirkah termasuk al-uqud al-mustamir, akad yang istimror, ya. Nah, jadi berlangsung berkelanjutan saja, ya. Jadi selama masih mau, ya lanjut terus. Jika seorang anggota syirkah itu 3 orang atau lebih dan salah seorang yang meminta fasakh dan sisanya rela syirkah dipertahankan, maka syirkah itu dipasah, dibubarkan dan diperbarui itu syirkah syarik yang lain yang masih menghendaki syirkah itu dipertahankan, ya. Nah, tetapi dalam syirkah mudharabah, jika pada saat pembubaran pengelola meminta dijual sementara pemodal meminta dibagi langsung, maka yang dipenuhi adalah permintaan pengelola. Sebab hak pengelola adalah keuntungan dan keuntungan itu hanya akan tampak ketika dijual. Sedangkan dalam syirkah yang lainnya yang dipenuhi adalah permintaan dibagi. Nah, yang ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, tentang jenis-jenis syirkah. Kita ada waktu sampai jam 7, ya, 10 menit, ya, insya Allah, untuk diskusi. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan. Ya, kita buka forum tanya jawab. Diskusi tanya jawab. Insya Allah di mana depan kita sambung misalnya penjelasannya, misalnya. Ya, insya Allah. Ini kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ada 2 orang bersedekah, yang satu mempunyai skill, yang satu lagi dia punya pasar, Ustaz. Yang pasar, ya, oh ya. Nah, punya, kan dia marketing lah berarti. Iya. Sedekah, sama-sama juga mereka menyetorkan modal. Iya. Nah, kedua-duanya mereka kan tidak boleh menerima gaji, Ustaz, ya. Iya, betul. Nah, sepakat sama-sama mengelola, Pak, ya. Iya, sama-sama mengelola. Iya, betul. Lalu kalau yang salah satu marketing tadi dia terima fee marketing, boleh nggak, Ustaz?
Sama Pak, itu gaji sama dengan fee marketing. Maksudnya fee marketing itu ketika dia berhasil menjual, kemudian dapat sekian persen Pak ya. Iya. Ya, marketing itu kan bagian dari job desk dia Pak. Nggak, karena marketing itu ke siapapun yang dapat akan diberi gitu. Itu tidak bisa Pak, karena kan bagian dari job desk untuk kemudian menjual, seperti itu. Ya, jadi sehingga dia tidak boleh untuk kemudian menerima itu. Kan semuanya masuk di job desk dia kan. Jadi tadi ada 2 Pak ya, satu marketing, satu apa? Tenaga ahli gitu ya. Jadi pembagian tugasnya gimana nih? Atau langsung deskripsi apanya aja Pak, bisnisnya apa gitu? Kalau pembagian tugas sesuai dengan tugas utama. Ya. Kemudian siapapun yang mendapatkan pekerjaan, dia dapat fee, termasuk tenaga ahli tadi. Kalau dia bisa mendapatkan pekerjaan, maka dia dapat fee juga. Nah itu dia Pak. Ya. Karena itu kan sudah masuk ke dalam job desk dia Pak ya. Maksud job desk dia untuk kemudian mencari pasar gitu ya, mencari pembeli lah istilahnya kan, seperti itu. Sehingga dia tidak bisa lagi mendapatkan tambahan dari itu, kecuali kalau itu di luar job desk dia Pak. Nah seperti itu. Misalnya dalam satu tim ya, satu tugasnya memproduksi ya, satu memproduksi, yang satu bagian administrasi ya kan, satu bagian penjualan ya kan. Nah kalau yang produksi dan administrasi ini itu kan dia job desk-nya bukan menjual ya, bukan menjual. Sehingga ketika misalnya dia mendapatkan pembeli, boleh dalam kesepakatan awal misalnya bagian administrasi maupun bagian produksi, kalau misalnya dapat pembeli, kemudian dapat misalnya fee marketing, ya, fee marketing karena mendatangkan pembeli ke dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau dia sudah bagiannya itu adalah bagian sales, ya kan, bagian marketing, itu sudah mencakup bagiannya. Kalaupun mau dikasih mungkin bonus penjualan aja mungkin ya. Kalau bisa disepakati di awal ya, misalnya bonus penjualan kalau tercapai target minimum berapa gitu ya. Misalnya dalam setahun target penjualan misalnya 500 juta. Kalau tercapai target penjualan lebih dari 500 juta, maka kelebihannya itu misalnya bonus penjualan sekian persen. Seperti itu. Nah itu mungkin bisa Pak ininya. Jadi bonus penjualan ya kan, seperti itu. Ketika sudah tercapai target penjualannya. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya bagi bagian marketing itu sudah masuk job desk dia untuk menjual gitu, seperti itu Pak. Wallahu alam ya. Gitu yang saya pahami Pak. Jadi kalimatnya dirubah aja menjadi bonus ya Ustaz ya? Yang mana nih? Ya tadi ya? Kalimat fee marketing dirubah jadi bonus, bisa nggak Ustaz? Bahasanya? Itu kalau masuk di dalam job desk dia Pak ya. Tapi mungkin bagusnya kan aja Pak kalau bonus itu kan berarti dia telah mencapai limit daripada target ya. Kalau bonus kan begitu Pak ya. Iya betul. Jadi misalnya dalam tahun ini disepakati target pencapaian 100 juta bisa berupa nilai kan, misalnya kalau volume misalnya sekian ton atau kalau nilai sekian miliar misalnya. Dan kalau sudah tercapai di atas itu baru disebut sebagai bonus, gitu Pak ya. Gitu. Tapi kalau setiap jual ini dapat sekian persen, setiap jual ini berarti itu sudah masuk dalam aktivitas kerja sebenarnya Pak. Seperti itu. Menjual yang saya pahami begitu, iya, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya Pak, sama-sama Pak. Wallahu a'lam. Berarti nggak boleh dia apa lagi. Ustaz, kalau bonus kalau kelebihan kelebihan target dari sirkah ini itu bonusnya apa kepada yang mendapatkan melebihkan target aja atau nggak dibagi bersama gitu Ustaz? Jadi maksudnya gini, kalau yang mendapatkan kelebihan penjualan itu dari marketing
Itu yang dapat fee-nya marketing. Tapi bagaimana dengan yang tenaga ahli tadi? Dia kan nggak dapat apa-apa, padahal kan dia juga sama-sama mengelola gitu. Terus kalau misalnya apakah dia menunggu dapat bonus juga kalau dia melebihi target juga dari pengelolaan dia, itu dapat buat tenaga ahli aja? Apakah bisa gitu? Atau prinsipnya setiap kelebihan itu menjadi bonus kepada baik pengelola ataupun baik marketing ataupun ini tadi tenaga ahli tadi, Ustaz? Ya, jadi kalau tenaga ahli tadi, makanya dari sejak awal itu kan disepakati job desk-nya, Pak ya. Job desk-nya apa? Yes. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah masuk ke dalam job desk-nya, maka dia tidak boleh lagi mendapatkan apapun namanya ya dalam job desk tersebut. Ya. Seperti tadi misalnya dia menjadi pengelola ya. Jadi kalau dia menjadi pengelola, ketika misalnya dia pengelola rumah makan. Nah, kemudian lagi peak season nih, sehingga kemudian piring itu banyak yang harus dicuci ya. Tukang cuci piringnya kewalahan gitu ya. Maka kalau dia jadi pengelola, dia ikut bantu-bantu cuci piring, tidak boleh digaji kan, karena cuci piring itu bagian daripada pengelolaan. Nah, tapi kalau kemudian pemodalnya itu tiba-tiba jalan-jalan ke restoran itu ya, kemudian dia lihat banyak piring berantakan, kemudian dia tawarkan, saya digaji lah untuk mencuci piring ini. Jawabnya boleh, karena kan pemodal itu tidak masuk dalam job desk dia mencuci piring kan. Dia job desk-nya itu hanya memodali saja ya. Sehingga cuci piring itu di luar dari job desk dia. Maka dia boleh mendapatkan gaji untuk di situ. Makanya tadi saya contohkan misalnya ada produksi dan administrasi. Produksi dan administrasi itu kan tidak ada dalam job desk dia untuk menjual. Sehingga ketika misalnya ada pembeli dari luar, itu didapatkan dari temannya misalnya kan, temannya bagian produksi atau temannya bagian administrasi, maka boleh disepakati di awal. Kecuali kalau sejak awal pendirian Sirka sudah disepakati tidak boleh ada VV orang dalam misalnya, ya. Itu berarti tidak boleh sama sekali karena sudah disepakati dari awal. Tapi kalau misalnya dari awal sudah disepakati bahwa job desk-nya orang produksi dan administrasi itu sudah jelas lah, salah terbayang sama kita kan. Kalau produksi misalnya memproduksi barang dengan target sekian dalam sebulan misalnya, administrasi ya melakukan pembukuan, pencatatan dan seterusnya. Lalu menjual itu kan tidak termasuk dalam job desk dia. Kemudian kita dapat pembeli dari luar melalui kenalannya orang administrasi dan orang produksi. Maka boleh disepakati di awal, misalnya dia dapat komisi berapa persen misalnya kan. Kalau pakai umum misalnya 2,5%. Nah, tapi orang penjualan, marketing, itu tidak boleh dia mendapatkan komisi penjualan. Karena apa? Karena itu sudah masuk ke dalam job desk dia. Seperti itu. Sebenarnya sama dengan bagian pembelian. Di perusahaan itu kan ada bagian purchasing, ya, pembelian. Bagian pembelian itu sebenarnya tidak boleh mendapatkan komisi pembeli, komisi dari supplier. Ya. Karena namanya membeli itu sudah merupakan job desk dia. Sehingga ketika dia dapat komisi, ya kan, sekian persen daripada barang yang disuplai, itu hukumnya haram. Itu sebenarnya dia terima itu. Itu harta tidak berkah gitu. Nah, seperti itu. Karena itu masuk ke dalam job desk dia. Nah, tetapi kalau misalnya di suatu perusahaan ada orang produksi misalnya. Produksi itu kan tidak ada dalam job desk dia mendatangkan pembeli. Nah, lalu kemudian bagian produksi ini punya kenalan supplier, lalu dia akan sampaikan ke supplier, ke temannya itu. Udah pasok aja tempat saya kerja. Lalu dia minta komisi ya kan. Hukumnya boleh, karena itu tidak masuk ke dalam job desk dia. Hukumnya boleh dengan catatan keputusan pembeliannya itu tidak menyangkut dia ya kan. Tapi kalau keputusan membelinya menyangkut bagian dia, itu haram juga. Misalnya dia di bagian produksi ya, tuh butuh bahan ya, misalnya bahan tambahan ya. Di mana bahan tambahan itu disuplai oleh sebuah supplier. Nah, ternyata keputusan untuk memakai atau tidak itu atas keputusan dia ya.
Maka kalau dia dapat komisi, hukumnya tidak boleh juga. Kenapa? Karena itu sudah masuk job desk dia kan untuk memeriksa kualitas dan lain sebagainya. Seperti itu Pak, yang ini yang perlu kita lihat. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Rinaldi tadi, makanya untuk tenaga ahli ya, untuk tenaga ahli itu kan dia job desk-nya tidak ada mendapatkan pembeli Pak ya. Ya mungkin tenaga ahli itu untuk apa ya? Apa bisnis? Tenaga ahli mungkin membuat rancangannya ya, buat bertanggung jawab terhadap pengadaan dan kualitas lah mungkin ya. Nah kemudian marketing yang menjual. Jika kalau tenaga ahli mendapatkan pembeli itu tidak dimasukkan ke dalam job desk dia. Kecuali kalau di awal disepakati bahwa semua harus menjual. Berarti tidak ada lagi yang namanya fee marketing. Jadi semua keuntungan itu harus dibagi kepada semua tim. Nah itu Pak, panduan untuk membuat kesepakatan di awal. Kecuali kalau di awal sudah disepakati bahwa semua tips, semua komisi, semua apalagi fee marketing itu tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh semuanya terima. Ya. Jadi semua tips-tips atau apa semua diserahkan kepada syirkah dan dibagi seperti itu. Nah, itu berarti biasanya memang untuk kelebihan target dari sirkahnya itu baik dikelola oleh bagian marketing atau bagian operasional di internalnya, itu kelebihan target itu akan menjadi bonus untuk ke semua mereka. Jadi bukan ke bagian yang mendapatkan kelebihan target aja gitu Ustaz. Iya. Oke. Iya. Betul Pak. Iya. Kalau itu sudah masuk ke dalam job desk dia, Pak. Iya. Jadi makanya itu pertama kembali ke kesepakatan awal. Itu yang pertama dulu, Pak. Yang kedua itu dikembalikan kepada job desk. Makanya dari awal itu sudah harus dibuat aturannya, Pak. Pertama disusun dulu job desk-nya masing-masing, lalu dibuat kemungkinan-kemungkinan di luar itu, lalu disepakati. Ya. Nah, gitu Pak ya. Supaya kemudian jalannya tuh enak gitu dan halal dan berkah apa yang didapatkan seperti itu. Clear Pak ya, insyaallah ya. Bisa. Ya, oke. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya tadi ya. Jadi sebagai penjelasan penutup yang pertama menyangkut tentang yang tadi ditanyakan oleh Pak Rinaldi. Yang pertama kita susun dulu job desk-nya masing-masing bagian. Job desk masing-masing bagian, lalu kemudian dari job desk itulah menjadi panduan apa batasan pekerjaan mereka. Lalu disepakati tambahan-tambahan pendapatannya ya kalau didapatkan. Misalnya boleh nggak mendapatkan pembeli dari luar oleh bagian produksi, bagaimana kalau mendapatkan pembeli dari bagian produksi, mendapatkan pembeli oleh orang administrasi ya, atau mendapatkan pembeli oleh orang security misalnya ya kan, bagaimana terhadap mereka. Nah itu disepakati di awal. Jadi kalau disepakati di awal bahwa mereka boleh mendapatkan dan komisinya berapa, berarti itu halal. Tapi kalau sejak awal sudah disepakati bahwa tidak boleh secara keseluruhan, maka hukumnya tidak boleh. Termasuk marketing tadi. Memang bahwa job desk-nya itu adalah menjual. Tapi mungkin sebagai manusia kan dia juga pengen mendapatkan tambahan. Maka boleh juga disepakati bahwa yang menjadi tanggung jawab itu dia itu adalah sampai sekian volume. Misalnya target penjualan sampai 2 miliar dalam 1 tahun. Nah, kalau lebih dari itu, misalnya dia disepakati oleh syirka boleh mendapatkan setelah melewati itu misalnya komisi berapa persen ya dalam setiap penjualan. Mungkin setelah dihitung, kalau setelah melebihi penjualan 2 sekian miliar, maka pembagian keuntungan untuk syirka itu sudah aman lah istilahnya begitu. Nah, boleh disepakati seperti itu Pak, karena kan sudah melebihi job desk dia gitu ya, seperti itu. Nah, yang saya pahami ya, wallahu a'lam. Kecuali kalau sejak awal memang disepakati semua bentuk penjualan oleh bagian apapun ya masuk ke dalam syirkah ya. Tidak boleh menerima tips apapun, tidak boleh menerima fee marketing apapun. Kalau ada yang memberi, masukkan ke dalam syirkah. Itu boleh juga disepakati seperti itu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik Bapak Ibu.
7/6 ternyata ya. Ya Ustaz, Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan ya, Ya, Ustaz. Bapak Ibu. Dari ini saya kirim ke Pak Pakar. Masih panjang ini materinya, nanti bagian berikutnya kita Jumat depan saja, Jumat bahas depan. di pertemuan berikutnya. Iya. Insya Allah. Ustaz, untuk macam-macam sirkah ini nggak ada masuk, Ustaz. Sirkah amlak itu nggak ada ini, Ustaz. Walaupun ini dibahas ya. Iya, yang terima ini. Iya, betul. Tadi kan secara garis besar kan ada dua. Ada namanya sirkah amlak dan ada sirkah ukut. Nah, sirkah ukut itu jenisnya yang ini, Pak. Ukut, ini bagian daripada sirkah akad. Iya. Jadi sirkah itu kan ada untuk mengelola sebuah usaha dan sirkah untuk kepemilikan. Jadi sirkah amlak itu sirkah menyangkut kepemilikan saja gitu. Iya. Tapi kalau sepakatnya mau mengelola sebuah usaha, maka ini dia. Nah, iya. Ya, Afan, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Ya, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang diizinkan pada pagi hari ini. Semoga Ustaz lebih kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Bapak Ibu. Pamit. Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Matona udah gerak dia. Berangkat juga, Ustaz.